Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali di mata kuliah Mikrobiologi Pangan. Hari ini kita akan belajar tentang mikroorganisme yang kecil yang disebut dengan bakteri. Nanti kita belajar mulai dari morfologi bakterinya seperti apa, kemudian bagaimana pewarnaannya, dan beberapa jenis-jenis bakteri. Sebelum mulai perkuliahan, seperti biasa, kita harus tahu tentang visi dari Prodi D3 Gizi Poltekkes TNI AU Adi Sucipto, yaitu menjadi program diploma 3 gizi yang berwawasan kesehatan dalam bidang asuhan gizi dan kedirgantaraan pada tahun 2023. Nah, sebelum masuk ke bakteri, kita harus tahu dulu apa itu sel prokariotik dan sel eukariotik. Jadi, sel organisme itu terdiri dari dua golongan utama, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, kedua tipe sel ini secara kimiawi adalah serupa, yakni sama-sama punya asam nukleat. Kemudian ada proteinnya, ada lipidnya, dan ada karbohidratnya. Kedua tipe sel tersebut juga menggunakan reaksi kimia yang sama untuk memetabolisme makanan, membentuk proteinnya, dan menyimpan energi. Perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik terletak pada struktur dinding sel, kemudian membran selnya, serta ada atau tidaknya organel, yaitu struktur seluler yang terspesialisasi yang memiliki fungsi-fungsi yang spesifik. Nah, berikut adalah perbedaan dari sel prokariotik dan sel eukariotik. Dari segi ukuran, sel eukariotik mempunyai ukuran yang lebih besar. Kemudian sel spermanya terpisah dari ekornya. Kemudian untuk tipe intinya, untuk yang prokariotik, daerah nukleositnya tanpa inti sejati. Kalau yang sel eukariotik, inti sejatinya mempunyai membran yang ganda. Kemudian untuk DNA-nya, biasanya yang prokariotik ini umumnya sirkuler. Kemudian kalau yang eukariotik bentuknya linear dan protein bentuk histon. Kemudian untuk sintesis RNA atau proteinnya sendiri, kalau yang prokariotik dia berlangsung di sitoplasma. Kemudian kalau yang eukariotik, sintesisnya si RNA ini untuk pembelahan sel ini dalam inti, dan sintesis proteinnya ini berlangsung di sitoplasma. Kemudian untuk struktur sitoplasmanya sendiri, sel eukariotik lebih rumit ya strukturnya karena adanya membran intraseluler dan sitoskeleton. Kemudian ciri yang selanjutnya untuk pergerakan selnya. Jadi untuk yang sel jenis prokariotik ini biasanya pergerakannya bersusun pergerakan selnya itu dari flagella yang tersusun atas protein flagellin. Kalau yang sel eukariotik ini bisa menggunakan flagella dan silia. Kemudian untuk inti atau mitokondrianya yang prokariotik tidak punya, tapi yang sel eukariotik dia punya 1 sampai beberapa lusin, tapi ada beberapa yang juga tidak memiliki mitokondria. Kemudian untuk kloroplasnya, sel prokariotik tidak ada. Untuk yang sel eukariotik ini ada di alga dan tanaman ya, yang jenisnya eukariotik. Kemudian untuk organelnya, untuk yang prokariotik umumnya 1 sel. Kalau yang sel eukariotik ini umumnya sel tunggal, koloni, organisme tingkat tinggi dengan sel terspesialisasi. Kemudian untuk sel prokariotik pembelahannya biner, jadi sederhana ya. Tapi kalau yang sel eukariotik sudah pembelahan sel secara mitosis dan sitokinesis. Kemudian untuk sel prokariotik ini jenis organismenya adalah bakteri dan archaea. Jadi kita bahas hari ini adalah bakteri. Jadi bakteri ini masuk ke dalam sel prokariotik. Kemudian untuk yang sel eukariotik ini adalah jenis protista. Kemudian jenis fungi atau jamur. Kemudian tanaman, hewan itu masuk sel yang eukariotik. Nah, lantas apa sih pengertiannya dari bakteri?
Jadi bakteri ini adalah organisme yang uniseluler yang umumnya mempunyai ukuran 0,5 sampai 1 sampai 2 sampai 1 mm dan mempunyai 3 bentuk morfologi, yaitu bentuknya bisa bulat atau koki, batang atau basil, dan kurva atau koma. Nah, bakteri nanti itu bisa bergerombol dan juga bisa ada yang bentuk rantai atau bentuknya tetrat. Itu merupakan pengertian dari bakteri. Jadi nanti bakteri ini berhubungan dengan adanya kontaminasi pada makanan juga. Makanya kita harus belajar tentang mikrobiologi pangan gitu. Selanjutnya ukuran dari bakteri. Bakteri ini merupakan organisme mikroskopis ya, jadi berdiameter sangat kecil, yaitu 1,25 mikrometer, yaitu 1/1 juta meter. Bakteri yang paling kecil adalah jenis Dialister dengan panjang tubuh 0,15 sampai 0,30 mikrometer. Sedangkan bakteri terbesar adalah Spirillum voluntans dengan panjang tubuh 13 sampai 15 mikrometer. Kemudian ukuran bakteri ini hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi pembesaran mikroskop 4 kali itu belum bisa terlihat morfologinya, hanya berupa titik-titik saja. Kemudian dicoba dinaikkan hingga 10 kali. Ini bentuknya masih berbentuk mulai terlihat bintik-bintiknya. Kemudian 40 kali mulai terlihat bentuknya, entah itu kokus, entah itu basil. Kemudian setelah dinaikkan menjadi 9.605 kali, itu barulah terbentuk kelihatan morfologi bakterinya. Kemudian ini yang kelihatan sampai lebih dari 10.000 pembesarannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang morfologi bakteri supaya bisa membedakan jenis-jenis bakteri. Jadi, apa sih sebenarnya morfologi itu? Jadi, morfologi itu berasal dari kata morfos, yaitu bentuk. Jadi, morfologi dalam ilmu biologi merupakan ilmu tentang bentuk dari mikroorganisme, terutama hewan, tumbuhan, dan mencakup bagian-bagiannya. Nah, untuk morfologi bakteri ini ada dua dibedakannya ya. Jadi ada yang morfologi secara makroskopik, yaitu morfologi koloni, dan morfologi secara mikroskopik atau morfologi seluler. Yang pertama kita bahas tentang morfologi makroskopis, yaitu bentuk bakteri dengan mengamati karakteristik koloninya pada lempeng agar. Jadi nanti bakteri kita tanam pada sebuah media agar. Seperti yang ada di gambar itu, yang bentuknya seperti bulat itu adalah media agar yang ditanam pada cawan Petri. Nah, karakteristik koloni itu dibedakan atas beberapa, yaitu di atas dasar bentuk koloni, kemudian ukuran koloninya, pinggirannya, yaitu margin, peninggian, peninggian atau elevasi, warna koloni, dan sebagainya. Kemudian beberapa koloni ini juga nanti akan berwarna gitu ya. Kemudian yang pertama yaitu ukuran dan koloni dari bakteri. Jika dilihat pertumbuhannya di Petri dish atau namanya cawan Petri, itu ukuran koloni bakteri itu ada yang berbentuk titik, yaitu ya seperti pinpoint ataupun punctiform, kemudian bentuknya kecil atau small, sedang atau moderate, dan besar atau large. Jadi nanti kalian ketika belajar tentang morfologi bakteri harus melihat seperti apa sih sebenarnya itu nanti ketika belajar di nanti praktikum tentang isolasi bakteri. Kemudian yang kedua yaitu pigmentasi. Pigmentasi yaitu jadi mikroorganisme ini biasanya kadang-kadang memproduksi namanya pigmen intraseluler. Nah, kemudian ada juga yang memproduksi namanya pigmen ekstraseluler yang dapat larut di media. Jadi warna yang dihasilkan itu adalah warna yang dihasilkan dari pigmen si bakteri tadi. Bisa intra atau ekstraseluler. Ada warnanya putih, ada warnanya kuning, ada warnanya merah dan ungu. Kemudian yang ketiga yaitu karakteristik optik, yaitu morfologi bakteri dilihat dari jumlah cahaya yang dapat melewati koloni. Jenisnya ada yang bentuknya yaitu bersifat
opak, yaitu tidak dapat ditembus cahaya, kemudian translucent, dapat ditembus cahaya dengan sebagian, dan transparan atau bening, jadi bisa ditembus semuanya. Nah, kemudian yang keempat yaitu bentuk pinggiran dan peninggian atau elevasi koloni bakteri. Jadi bentuk bakteri ini ada yang bentuknya sirkuler atau bulat bertepi, irregular, tidak beraturan dan bertepi. Ada yang bentuknya rhizoid seperti akar tumbuh menyebar. Kemudian kalau dari tepi atau pinggirannya nanti ketika dilihat di cawan Petri itu ada bentuknya yang rata atau entir. Kemudian tepi yang berlekuk, tepi yang bergelombang atau undulat, tepi yang bergerigi atau surat, dan tepi yang punya benang atau filamenteus. Kemudian dari elevasi atau ketinggiannya ada yang bentuknya flat atau enggak terukur, kemudian ada yang cembung di bagian tengah yang menonjol, ada yang rise jadi ketinggian nyatanya terlihat, ada yang bentuknya convex atau kembung. Nah, ini di sebelah kanannya ada gambar-gambar contoh dari pinggiran atau peninggian di koloni bakteri. Nanti kita bisa lihat ketika kita praktikum isolasi bakteri, kita juga bisa melihat seperti apakah nanti jenis-jenis bakterinya bentuknya seperti apa, elevasinya seperti apa, pinggirannya seperti apa. Kemudian yang kedua yaitu morfologi bakteri dilihat dari secara mikroskopisnya. Nah, apa sih yang disebut dengan mikroskopis itu? Jadi adalah karakteristik si bakteri ini yang dilihat melalui pengamatan di bawah mikroskop. Nah, bentuk bakteri ini pasti sangat bervariasi ya. Tetapi secara umum ada 3 jenis, yaitu bentuk bulat atau kokus. Jadi kokus bentuknya basil atau batang, dan bentuknya seperti spiral yaitu atau spirilium. Nah, untuk yang selanjutnya, nah bentuk yang pertama yaitu bentuk bulat, itu ada Micrococcus, Diplococcus, Staphylococcus, Streptococcus, Sarkina, dan Tetracoccus. Jadi kalau yang Micrococcus itu berbentuk bulat. Kemudian bergandeng atau contohnya adalah Monococcus gonorrhoeae. Kemudian yang Diplococcus ini berbentuk bulat, bergandengan dua-dua. Contohnya adalah Diplococcus pneumoniae. Kemudian Staphylococcus ini nanti bakteri yang paling sering kita dengar ya, jenisnya berbentuknya bulat, tersusun seperti untaian buah anggur. Contohnya adalah Staphylococcus aureus. Kemudian ada lagi yang namanya Streptococcus, berbentuk bulat, bergandeng seperti rantai, sebagai hasil dari pembelahan sel ke satu atau dua arah dalam satu garis. Contohnya adalah Streptococcus faecalis. Kemudian Sarkina. Kalau yang bentuk Sarkina ini bentuknya bulat, ada 8 sel yang tersusun dalam bentuk kubus sebagai hasil pembelahan sel ke 3 arah. Contohnya adalah Thiosarkina rosea. Kemudian ada yang namanya Tetracoccus, bentuknya bulat, tersusun dari 4 sel berbentuk bujur sangkar sebagai hasil pembelahan sel kedua arah. Contohnya adalah Pediococcus. Jadi nanti ketika kalian belajar tentang morfologi bakteri, praktikumnya adalah melakukan morfologi bakteri dengan cara mengambil bakteri di dalam suatu bahan, kemudian diambil, dilihat di manakah, apakah bentuknya kokus, bentuknya basil, itu nanti dilihat dari yang kalian lihat di mikroskop. Kemudian yang kedua yaitu yang bakteri yang berbentuk batang. Jadi bakteri ini dibedakan berdasarkan panjang batangnya, kemudian panjang dan pendek batangnya, kemudian ujungnya datar atau lengkung, kemudian mempunyai garis tengah yang sama atau tidak, itu. Jadi secara garis besar ada 3 jenis bakteri yang bentuknya batang. Yang pertama yaitu sel tunggal atau monobasil. Contohnya adalah jenis Escherichia coli. Ini jenis bakteri patogen ya nanti. Kemudian yang kedua adalah bakteri diplobasil yang bergandengan dua-dua. Contohnya Diplococcus pneumonia. Kemudian ada lagi namanya
rantai atau streptobacil atau jaringan tiang atau palisade namanya ya. Contohnya adalah Bacillus anthrax gitu. Jadi ini contoh-contoh bakteri bentuknya batang. Jadi kalau main ditanyanya gimana Bu cara kita tahu untuk jenis apa bakterinya ini, lah dilihat dari bentuknya dulu. Oh, kalau di bentuknya kokus berarti golongan Staphylococcus misalnya, bentuknya seperti batang, keganding-ganding. Oh, kemungkinan dia golongan Diplococcus. Jadi penamaan bakteri pun juga disesuaikan misalnya dengan bentuk morfologinya. Nah, selanjutnya lanjut ke bakteri bentuk lengkung atau spiral. Ini ada 3 jenis, yaitu bentuk koma atau vibrio, bentuk spiral, dan bentuk spirochaeta. Jadi kalau yang bentuknya koma ini, itu bentuknya jika lengkungnya kurang dari setengah lingkaran, jadi hanya setengah seperempatnya mungkin ya. Contohnya adalah bakteri namanya Vibrio cholera, penyebab dari penyakit kolera. Tuh. Kemudian yang kedua yaitu yang bentuk spiral, yaitu jika lengkungnya lebih dari setengah lingkaran. Contohnya adalah Spirillum minor. Kemudian bentuk spirochaeta, yaitu berupa spiral yang halus dan lentur, lebih berkelok dengan ujung yang lebih runcing. Nah, bentuk tubuh bakteri ini dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya, kemudian mediumnya apa, dan usia bakterinya juga. Oleh karena itu, untuk membandingkan bentuk serta ukuran bakteri ini, kondisinya tuh harus sama. Jadi kalau bakterinya lebih muda usianya, biasanya ukurannya lebih besar dibandingkan bakteri yang sudah tua. Nah, yang sebelah kanan ini ada contoh dari bakteri. Yang warnanya biru itu bakteri bentuk spiral, itu contohnya. Kemudian yang merah itu adalah contoh bakteri Vibrio cholera. Jadi, ini adalah bakteri penyebab penyakit kolera. Nah, kita masuk ke struktur sel. Struktur bakteri. Jadi struktur bakteri ini ada 2 macam, yaitu struktur dasar dan struktur tambahan. Struktur dasar itu dimiliki oleh hampir semua jenis bakteri, yaitu dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, DNA, dan granula. Kemudian yang tambahan strukturnya itu ada kapsul, flagellum, villi, kromosom, fagolagas, dan endospora. Yang pertama yaitu struktur dinding sel. Jadi bakteri pasti mempunyai dinding sel dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Dinding selnya ini bersifat elastik dan terletak di antara kapsula dan membran sitoplasma. Dinding sel tersusun atas selulosa, hemiselulosa, kitin, kemudian karbohidrat, protein, lemak yang mengandung unsur nitrogen, tergantung dari spesies bakterinya. Fungsi dari dinding sel adalah memberi perlindungan terhadap protoplasma, berperan penting ketika perkembangbiakan sel, kemudian pertahanan bakteri agar dapat bertahan hidup dalam lingkungannya. Kemudian yang kedua, membran plasma merupakan bungkus dari si protoplasma. Membran sel ini ada di dalam dinding sel dan tidak terikat dengan terletak di dalam dinding sel dan tidak terikat dengan dinding selnya. Membran sel ini menyerap cacat basa lebih kuat daripada sitoplasma. Membran yang menyelubungi sitoplasma tersusun atas lapisan fosfolipid dan lapisan protein. Fungsi membran sel plasma ini adalah untuk transfer bahan makanan secara selektif. Kemudian, pada bakteri yang jenis aerob merupakan tempat transport elektron dan oksidasi fosforilasi. Kemudian digunakan juga untuk pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian. Kemudian yang ketiga adalah sitoplasma, merupakan isi sel yang berupa cairan, disebut juga dengan namanya protoplasma. Nah, protoplasma ini mengandung karbohidrat, protein, enzim-enzim, belerang, kalsium karbonat, dan sebagainya. Ada 4 bagian penting dari sitoplasma. Yang pertama yaitu inti.
Inti bakteri dapat dilihat dengan menggunakan namanya mikroskop elektron dan daerah inti ini biasanya tidak tembus di cahaya. Inti bakteri ini tidak memiliki membran sehingga termasuk dalam organisme prokariotik. Yang kedua adalah ribosom. Ribosom merupakan suatu partikel sitoplasma. Jadi kumpulan dari poliribosom ini merupakan rantai ribosom yang menempel pada mRNA bakteri. Nah, jumlah ribosom ini bervariasi sesuai dengan kondisi pertumbuhannya. Sel tumbuh cepat dalam medium yang sesuai. Kemudian mengandung lebih banyak ribosom dibandingkan dengan sel bakteri yang tumbuhnya lambat dalam medium yang kurang memadai. Ribosom ini terletak menyebar di sitoplasma. Hal ini terjadi karena bakteri ini tidak punya membran inti. Fungsi dari ribosom ini adalah tempat sintesis protein. Kemudian yang ketiga adalah granula sitoplasma atau granula penyimpanan makanan karena berfungsi untuk cadangan makanan. Sama seperti ribosom, granula ini tersebar pada sitoplasma. Granula penyimpanan ini berfungsi untuk menyimpan makanan dari beberapa bakteri. Kemudian plasmid. Jadi kebanyakan bakteri pasti memiliki plasmid. Plasmid dapat dengan mudah didapat oleh bakteri. Namun bakteri ini juga mudah untuk menghilangkannya. Jadi plasmid ini dapat diberikan antar sesama sel bakteri dalam bentuk transfer gen horizontal.